Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya di Axios Today. Dengan berita utama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok kiriman file aplikasi PPS Pemilu 2024 melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Modus ini serupa penipuan dengan file aplikasi kiriman undangan yang marak beberapa waktu lalu. Pelaku pengiriman file APK palsu yang sebenarnya berisi aplikasi berbahaya yang jika diunduh kemudian diinstal bisa mengambil data pribadi dan menguras rekening korban, tulis OJK dalam akun Instagram resmi OJK Indonesia, Jumat 12 Januari. Baik, berita selanjutnya ada dari PT PLN Persero menggelar promo biaya tambah daya hanya Rp202.400 hingga 31 Januari 2024. Dalam program Semarang awal tahun 2024 itu, promo bisa dinikmati oleh pelanggan yang bertransaksi pembayaran rekening listrik atau transaksi pembelian token minimal Rp50.000 di PLN Mobile. Harga promo tambahan daya listrik awal 2024 ini berlaku untuk pelanggan tenggangan rendah satu fasa dengan pilihan daya akhir mulai daya 900 volt ampere hingga 5500 volt ampere di semua golongan tarif. Apabila tarif normal pelanggan 450 volt ampere yang ingin melakukan tambah daya ke 5500 harus merogoh kocek sekitar 4,8 juta rupiah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan promo tambah daya ini diharapkan dapat memenuhi peningkatan kebutuhan listrik pelanggan tanpa membebani biaya yang besar. Beralih ke berita selanjutnya, Starbucks digugat atas tuduhan kebohongan publik terkait sumber kopi dan teh yang diduga dari perkebunan pelanggar hak asasi manusia. National Consumers League mempermasalahkan klaim komitmen Starbucks pada 100% sumber kopi dan teh yang etis. Gugatan terdaftar di Pengadilan Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu 10 Januari waktu setempat. Mereka menuding Starbucks mengambil biji kopi dan teh dari perkebunan pelanggar HAM. Pelanggaran tersebut mencakup kerja paksa, pemperkejaan anak, hingga pelecehan seksual. Greenberg mengambil contoh kasus di Brazil pada tahun 2022 lalu. Di negara tersebut, pemasok Starbucks dilaporkan atas tuduhan perbudakan, bahkan perdagangan lebih dari 30 pekerja migran secara ilegal. Seorang juru bicara Starbucks mengatakan perusahaan bakal melawan tuduhan tersebut. Berita selanjutnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ingin BUMN tak memiliki cucu usaha. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara dialog Capres bersama Kadin di Jakarta, Kamis 11 Januari. Ganjar mengatakan pembagian peran antara BUMN dan swasta harus seimbang. Menurutnya, jika perusahaan plat merah beranak pinak hingga punya cucu, swasta malah tak kebagian. BUMN, kamu boleh punya anak perusahaan tapi tak boleh punya cucu cicit, apalagi, kata Ganjar. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan dua BUMN karya, PT Adikarya Persero (TBK) dan PT Pembangunan Perumahan Persero (TBK) atau PP dipercaya pembangunan prasarana perkeretaapian di Filipina, yakni Malolos Clark Railway Project. Erick menyampaikan kepercayaan Filipina terhadap Adikarya dan PP terwujud dalam penandatanganan pada Juli 2023 yang disaksikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Malolos Clark Railway Project ini menjadi bukti bahwa jika pengelolaan BUMN karya dijaga dengan benar dan governance-nya mengikuti standar terbaik, maka BUMN karya dapat bekinerja dan memberikan kontribusi yang optimal, ujar Erick saat kunjungan kerja di Manila, Filipina, Kamis 11 Januari. Baik, mari sekian berita yang akan saya sampaikan hari ini.
Saya akan menyampaikan berita kembali setelah yang satu berikut ini. Formulanya update terus, sabun cuci nomor 1 sepanjang masa. Makin lope sama varian baru, krim ekonomi siwa. Wajib pakai krim ekonomi. Bersihnya jempolan, kotoran dan kuman, minggat. Kembali lagi bersama saya di Axios Today dengan berita Menteri Keuangan Sri Mulyani menggratiskan pajak pertambangan nilai PPN atas impor barang-barang untuk keperluan pertahanan dan atau keamanan hankam negara. Gratis itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 157 tahun 2023 tentang cara pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan di dalam daerah pabean atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Berita selanjutnya, Kepala Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi, Erika Retnowati mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center di Geraha Pertamina. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengetahui aktivitas bisnis Pertamina secara real time, terutama pemantauan bisnis hulu hingga hilir Pertamina tercermin pada sarana PIE-DCC. Pertamina sendiri terus melakukan penguatan layanan distribusi energi usai Natal dan Tahun Baru 2024 untuk menguasai pasokan energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina melakukan monitoring secara terintegrasi melalui PIE-DCC. Baik, berita selanjutnya, inflasi tahunan Argentina meroket hingga 211,4% pada tahun 2023. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak awal 1990-an. Dilansir Reuters, tingkat inflasi tersebut membuat kenaikan harga di negara tangguh itu bersifat tinggi dari Venezuela untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data resmi pemerintahan Argentina, inflasi bulanan tercatat 25,5% pada Desember di bawah perkiraan sejumlah analisis. Pemerintahan baru di bawah Presiden Javier Milei melakukan devaluasi tajam terhadap peso lokal dan berjanji untuk memperbaiki krisis ekonomi. Data inflasi tersebut merupakan data inflasi pertama sejak Milei menjabat pada 10 Desember, menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi pemerintahnya meski telah menandatangani perjanjian penting dengan Dana Moneter Internasional IMF pekan ini. Milei telah memperingatkan risiko hyperinflasi tanpa reformasi besar untuk menahan laju kenaikan harga. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta agar proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa dibangun. Ia menilai proyek itu sudah dibahas sejak belasan tahun. Apabila tidak dilanjutkan, Prabowo menilai Indonesia akan merugi. Prabowo yang kini capres nomor urut 2 di Pilpres tahun 2024 itu menilai Giant Seawall adalah jawaban terkait fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di Indonesia. Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus, kalau tidak pantai utara tenggelam, kata Prabowo di Jakarta Pusat Rabu 10 Januari. Namun Prabowo juga menyadari proyek Giant Seawall kemungkinan baru bisa terrealisasi pada 40 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemimpin masa depan benar-benar merealisasikan proyek itu.
Berita selanjutnya, Google melakukan pemutusan kerja atau PHK terhadap ratusan karyawan yang bekerja di beberapa produk populer, termasuk Google Assistant. Juru bicara Google mengatakan PHK karyawan Google Assistant didorong oleh pergeseran fokus ke arah kecerdasan buatan AI. Google tengah mengintegrasikan model AI terbaru perusahaan ke dalam produk-produknya dengan lebih masif. Selain di Google Assistant, pemutusan kerja juga terjadi pada divisi atau produk lain seperti Google Nest, Pixel, dan Fitbit. Terima kasih dan sampai jumpa.